Bismillahirrahmanirrahim. Awal kalam bidayatis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla kulli awal wal akhir ba'da kulli akhir. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shallallahu wa sallamullah ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min amri. Yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, majelis salat duha yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, terkhusus sepuh kita, ketua DKM kita, Bapak Haji Suroso, dan segenap para pengurus. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan menjadi hamba Allah yang meraih rahmat, maghfirah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita diakui dan dikenal sebagai umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, langsung saja kita ke materi. Insyaallah pagi hari ini sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh sepuh kita Bapak Haji, kita akan membahas berkaitan dengan masalah tayamum. Kalau ibu yang membawa kitab Safinatun Najah ini, buku ini, silakan dibuka di halaman 18. Di halaman 18. Kalau ibu atau bapak ingin melihat penjelasan atau pendapat-pendapat masalah tayamum di Kifayatul Ahyar di halaman 112 sampai 132 kalau tidak salah, ada di sini. Sudah ada ibu, halaman 18. Ikutin bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabut tayammumi. Salasatun. Faqdul ma'i. Wal mauti. Wal ihtiyaju. Ilaihi. Li'aqshi. Hayawanin. Muhtaramin. Ghairul muhtarami. Sittatun. Tarikus sholati. Wazzanil. Muhsanu. Wal murtaddu. Wal kafirul. Harbiyyu. Wal kalbul. Aquru. Wal hikziru. Itu berkaitan dengan tayamum. Kalau di sini artinya perkara yang menyebabkan tayamum itu ada 3. 1, tidak adanya air. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, butuh kepada air itu karena hausnya hewan yang dimuliakan. Titik dulu ya. Sebelum kita lanjut, saya pengen bertanya dulu. Bapak Ibu yang hadir di sini pernah melaksanakan tayamum? Pernah. Sering? Tidak sering.
Ini tiap hari gitu tayamum. Tapi pernah ya, Bapak? Yang pernah tayamum sebabnya karena apa? Perjalanan. Pipis gitu. Pipis. Kalau ibu ada yang sakit. Selain itu ada lagi, Pak? Ada yang sebab karena tidak ada air? Ada? Tidak apa ya? Indonesia jarang. Kalau di Indonesia, kalau dikatakan sama sekali tidak ada air, kayaknya tidak, Pak. Kita ini bersyukur betul, Pak. Bersyukur hidup di Indonesia, air itu betul-betul melimpah. Bukti melimpahnya ya kita sampai dibuang. Tapi mohon maaf sedikit berkaitan dengan air. Ini ada satu kesalahan, bahkan ada yang mengatakan dosa berkaitan dengan masalah air. Contoh, ini air minum kita air gelas, entah itu kita di pertemuan atau kayak kita taklim atau ngaji, kita kan selesai minum, itu biasanya air kan tidak habis, Pak. Itu air sendiri kemana? Dibuang. Coba ada yang sadar nggak? Kita minum, main tinggalin saja, atau kadang kita sendiri yang buang. Kita tidak menyadari justru kita ini ketika itu sedang menjadi temannya setan. Coba Pak ingat-ingat. Kita kalau pun habis nggak pakai aqua segini? Cuma setengahnya aja kan? Simpan. Buang. Betul nggak, Bu? Ada yang sadar nggak Pak ini? Ini ternyata perbuatan yang na'udzubillah, perbuatan yang buruk. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Orang yang mubadzirkan harta disebut temannya. Ibu marah nggak dibilang teman setan? Bapak yang ada teman setan itu marah nggak, Bapak? Marah kita. Tapi ternyata perbuatannya temannya setan. Nah, saya sedikit berhubung dengan air. Kalau memang kita minum air seperti begini, habiskan airnya. Soalnya kenapa? Ketika dia dihabiskan, tidak ada yang mau. Sama kayak bertamu juga. Itu jangan sampai kita disia-siakan. Kenapa? Oke deh, di Indonesia air nggak begitu berharga, Pak. Tapi kalau di Arab sana, justru kadang-kadang air lebih mahal daripada bahan bakar. Betul nggak betul? Itu di Mekah yang kita udah pernah ke sana haji atau umroh, coba lihat Pak, kiri kanan nggak ada air. Makanya pantas Nabi Muhammad SAW, nah ini maksud Allah memberikan kemurahan, bahkan disebutnya rukhsah, berkaitan dengan masalah ibadah pengganti air, ada yang disebut dengan tayamum. Jadi tayamum ini termasuk kategori rukhsah atau kemurahan dari Allah. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad. Kalau kita lihat ke asal muasal, para ulama berbeda pendapat kapan digelarnya atau kapan disyariatkannya masalah tayamum. Kalau dalam kitab takrib atau dalam kitab I'anatul Thalibin, kitab-kitab fikih, ada yang berpendapat digelarnya ibadah tayamum ini katanya tahun ke-4 Hijrah. Berarti setelah Rasul tinggal di kota Madinah 4 tahun, baru Allah menggelar masalah tayamum. Ada lagi yang berpendapat bukan di tahun ke-4, tapi di tahun ke-6 Hijrah. Berarti setelah Rasul 6 tahun tinggal di kota Madinah, barulah ada yang namanya tayamum. Mana yang benar? Dua-duanya kita benarkan.
Soalnya kita tidak pernah meneliti dua-duanya, kita tinggal ikut saja. Yang mengatakan 4, oke. Yang dikatakan di tahun ke-6 juga. Mana yang menjadi dasar masalah tayamum? Kalau di kitab Kifayatul ini ada kalimat falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ada, dalam surah Al-Maidah juga ada tentang berkaitan masalah tayamum. Nah, sedikit harus tahu kita sejarah Bapak yang namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat berkenaan dengan tayamum. Sedikit ini Pak. Di dalam kitab Takrib di situ dijelaskan ketika Nabi kita Muhammad SAW beserta rombongan, termasuk di dalamnya ada sahabat yang paling dekat, Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Rasul juga membawa istri tercintanya, namanya Aisyah radhiyallahu anha, dengan rombongan. Ketika perjalanan sudah jauh, tiba-tiba sampailah di satu tempat. Aisyah langsung ngadu kepada Rasul, "Ya Rasul, kalau saya hilang." Kata siapa tuh? Aisyah. Aisyah ngadu kepada Rasul, "Ya Rasul, kalau saya hilang." Rasul mendengar perkataan Aisyah langsung menyuruh sahabat-sahabat untuk mencari kalung yang hilang itu. Mungkin sahabat Rasul disuruh untuk kembali ke belakang mencari kalungnya Aisyah yang hilang itu. Dicari-cari tidak ada, sampai-sampai mencari kalung ini Rasul tertidur di pangkuannya Aisyah. Saking lamanya nungguin sahabat mencari kalungnya Aisyah. Bahkan dalam riwayat sampai pagi katanya. Nah, ketika waktu sholat, sahabat-sahabat ini kebingungan. Mau sholat sementara air tidak bawa, kanan kiri bukan air lagi, tapi bebatuan. Pada bingung nih sahabat, mau bagaimana kita harus sholat sementara air tidak ada, tidak bawa. Nah, sahabat-sahabat ini langsung ngadu kepada Abu Bakar As-Siddiq selaku mertua Nabi dan juga ayahanda daripada Aisyah. Mungkin begini, kalau dibahasakan kita, Abu Bakar, nih gara-gara pulang Aisyah nih, kita kesulitan mau ibadah. Gara-gara Aisyah nih, kita sama Rasul jadi di sini, mau ibadah tidak ada air. Mau bagaimana nih? Abu Bakar didesak pertanyaan itu sama sahabat-sahabat yang lain, ngadu ke Aisyah. Mau ngadu ke Nabi, Nabi sedang tidur di pangkuan Aisyah. Kata Aisyah, "Wahai Abi, bapakku Abu Bakar As-Siddiq, mau bagaimana saya nih melakukan apa-apa? Karena Rasul sedang tidur di atas pangkuan saya." Bahkan sampai-sampai Abu Bakar dalam hadis dijelaskan nyampe nusuk-nusuk pinggangnya apa nih? Badannya Aisyah begini malah. Nih Aisyah, gara-gara kamu nih, gitu Pak. Gara-gara kamu nih, sahabat-sahabat lagi kesulitan, usaha ibadah, mau air dari mana? Gara-gara kamu nih. Kata Aisyah, aku tidak bisa berdaya karena takut Rasul bangun. Tidak lama kemudian, ternyata kisah ini Bapak menjadi wasilah, menjadi jalan, menjadi asbab turunnya surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat berapa sih Pak? An-Nisa surah ayat 43. Yang kalimatnya panjang, di pertengahannya ada kalimat
falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Sebab anisan inilah Allah menurunkan perintah tayamum. Singkatnya, sahabat Rasul Abu Bakar tayamum semuanya. Selesai tayamum, berangkat mau jalan karena kalau Aisyah nggak ketahuan, nggak ketemukan. Aisyah bangkit mau naik kudanya atau tundangannya. Kalau bahasa kita mah dikebut-kebut apa tadi? Digibasin. Ternyata kalungnya itu nyangkut di kendaraan Aisyah. Mungkin kalau bahasa kita bagaimana Pak? Udah jauh-jauhnya, tiba-tiba di situ ketemunya. Kira-kira nih, kalau kita jadi nabi ngomong apa Pak? Kira-kira Nabi ngomong apa ke Aisyah? Yang kebayang Pak ya? Sekarang kalau kita lah kejadian seperti itu, udah satu keluarga disuruh nyaluk kalung loh, tiba-tiba kalungnya nyelip di bajunya. Kira-kira nih kata suami gimana ke ibu kita? Ke istrinya? Pak, bahasa apa yang keluarga? Udah satu rumah diomelin, disuruh nyariin, wah macam-macam. Sama kayak Abu Bakar. Abu Bakar sampai nusuk-nusuk badannya Aisyah, nih gara-gara kamu, Aisyah, nih gara-gara kamu. Aisyah seperti itu Pak. Ternyata kalungnya Aisyah ketemu malah di kendaraannya Aisyah yang itu. Sehingga perjalanan jalanlah Abu Bakar, Rasul dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, ketika di tengah perjalanan sahabat yang disuruh Rasul untuk mencari kalung ngobrol kepada Rasul. Kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sebab inilah Allah menurunkan rahmat kepada kita semua. Jadi begini Pak, masalah yang ada di keluarga Abu Bakar ternyata jadi berkah, jadi hikmah. Mana hikmahnya? Turun urusan masalah tayamum. Itu bayangin Pak ya. Kesalahan orang soleh mah jadi berkah. Ya kan Pak? Kesalahan masalah yang timbul di keluarga orang soleh mah jadi berkah. Mana berkahnya? Ada aturan hukum tayamum. Seandainya adik-adik aja Pak, seandainya tidak terjadi itu kira-kira ada tayamum nggak nih Pak? Seandainya nih. Jadi ternyata itu semuanya ya Allah yang menentukan, Allah yang menentukan. Bahkan banyak Bapak ibadah-ibadah yang berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Contoh, Bapak kalau yang pernah meresapi ibadah kita, dalam sholat dari gerakan satu kepada gerakan kedua, kita kan baca takbir. Disebutnya takbir apa? Takbir intiqal. Ketika mau sujud, ucapin apa? Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Mau berdiri, Allahu Akbar. Mau ruku, Allahu Akbar. Mau i'tidal, bangkit dari ruku, Allahu Akbar. Apa sami Allah? Sami Allah liman. Coba Bapak yang pernah berpikir nggak? Semua gerakan dipisahnya, dikomandonya dengan kalimat Allahu Akbar. Tapi kenapa dari ruku menuju i'tidal bukan Allahu Akbar, tapi sami Allahu liman? Ada yang berpikir ke situ Pak? Coba ingat-ingat, betul nggak tuh? Oh kenapa? Dari ruku menuju i'tidal kalimatnya sami Allahu liman, bukan Allahu Akbar. Ada yang berpikir ke situ Pak? Selama ini kan kita jalan aja Pak ya, Allahu Akbar sami Allah. Nggak pernah digali ya Pak ya. Bahwa ternyata itu ada sangkut pautnya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, hebat Abu Bakar tadi. Mana? Kata para ahli sejarah mengatakan di tahun kedua. Ada yang mengatakan bukan tahun kedua, tapi yang jelas ini Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq
kan tidak pernah jauh dari Nabi. Di mana ada Nabi, pasti di situ ada Abu Bakar. Di mana ada Abu Bakar, di situ ada Nabi. Kecuali di waktu malam. Bahkan kalau kita lihat sekarang, makomnya Nabi, kuburannya Nabi, di sampingnya ada siapa? Ada Abu Bakar. Ini menunjukkan Abu Bakar jangankan masih hidup, sudah wafatnya pun berdampingan dengan Nabi. Abu Bakar tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah, tidak pernah ketinggalan. Dilalahnya waktu zuhur, sholat zuhur di Madinah. Entah apa yang terjadi kepada Abu Bakar. Abu Bakar ternyata tidak ada di belakang Nabi ketika mau sholat zuhur. Abu Bakar masih di rumah. Makanya Bapak kalau di Masjid Nabawi kan ada pintu yang ada babu salam. Sebelah sininya ada namanya babul Abu Bakar. Sebelah sininya ada babul Umar. Betul nggak Bapak? Apa nggak pernah baca Bapak lihat? Bapak ke Masjid Nabawi mau masuk ke makam Nabi kan di sini babu salam langsung lurus. Soalnya kemana tuh? Ke pemakaman Bagi. Nah, sebelah sini ada pintu lagi. Tulisan di atasnya babul Abu Bakar. Bab Umar, Bab Usman, terus ke sininya. Betul nggak Pak? Apa kalian? Sebab ke Madinah ngapain bayar? Foto-foto. Nah Abu Bakar itu menunjukkan Pak Abu Bakar itu dulunya rumahnya Abu Bakar As-Siddiq dulunya. Rasul seperti kan rumahnya disebut dengan apa? Mimbar itu sebelah sininya. Nah Nabi Abu Bakar Rasul sudah sholat zuhur, Abu Bakar masih di rumahnya. Bergegaslah Abu Bakar. Kata Abu Bakar, wah, ketinggalan ya saya sholat berjamaah dengan Nabi. Padahal seumur-umur Abu Bakar belum pernah ketinggalan berjamaah dengan Nabi. Ketika Rasul Allahu Akbar, di belakang Abu Bakar pasti Allahu Akbar. Kata Abu Bakar, wah, ketinggalan ya saya sholat berjamaah. Bergegaslah Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata pas masuk Masjid Nabawi, ternyata Rasul dalam posisi ruku. Masuklah Abu Bakar. Ketika Rasul melihat dalam posisi ruku, Abu Bakar mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kalimat pujian itu? Karena ketika Abu Bakar bisa ruku bareng dengan Nabi, maka dihitung sah satu rakaat. Takbirlah Abu Bakar, rukulah dengan Nabi. Ketika Nabi ruku, datanglah Jibril. Wahai Muhammad, yang dulunya bacaan dari ruku menuju iktidal kalimatnya Allahu Akbar, sekarang ganti dengan apa? Tasmi. Mana tasmi? Sami Allahu liman hamid. Dari situlah Bapak bangkit dari ruku menuju iktidal diganti jadi sami Allahu liman hamidan Rabbana walakal hamd. Sebab apa itu? Sebab kesiangannya Abu Bakar As-Siddiq berjamaahnya pun bukan kesiangan satu rakaat dua rakaat, hanya tidak bareng takbir dengan Nabi. Itu Abu Bakar kesalahannya jadi hukum dalam sholat. Abu Bakar. Kalau kita kesiangan berjamaah apa jadi hukum tidak? Berarti kesalahan kita Pak nggak ada berkahnya Pak. Jangankan kesalahan, mungkin kebenaran kita pun belum ada berkahnya kan gitu. Abu Bakar saja kesiangan berjamaah jadi hukum dalam sholat. Padahal kita tahu yang namanya sholat ibadah yang paling utama ibadah dzikir. Tapi di situ Allah menyelipkan kalimat sami Allahu liman hamidah. Kan kalimatnya sami Allahu liman. Allah mendengar liman hamidah, pujian orang yang memuji. Siapa orang di sini? Tadi Abu Bakar As-Siddiq.
Kenapa Abu Bakar? Karena Abu Bakar ketika menjumpai Nabi masih dalam posisi ruku, maka rukuklah Abu Bakar. Maka karena ruku Abu Bakar dengan Nabi sama, dihitung 1 rakaat. Berarti Abu Bakar selama hidupnya tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah dengan Nabi, walaupun 1 rakaat. Kira-kira kita bagaimana, Bu? Bisa mencontoh Abu Bakar As-Siddiq? Bapak dari rumah lari pas ke masjid ternyata sudah 1 rakaat. Bilang alhamdulillah apa innalillah? Apa mengucapkan apa-apa? Satu-satu aja begitu ya. Jangankan ketinggalan 1 rakaat, enggak berjamaah pun kita biasa aja enggak. Nah, inilah. Makanya pantas beda keimanan kita dengan imannya para sahabat. Pantas Abu Bakar digelarkan oleh Nabi sebutan As-Siddiq. Apa As-Siddiq? Membenarkannya apa yang disampaikan oleh Nabi tanpa dalil, tanpa minta dalil. Sedikit tadi. Soalnya berkaitan dengan tayamum. Kan di zaman Nabi itu banyak orang yang beriman langsung. Ada yang dengan cara permintaan kepada Nabi. Seperti begini, Pak. Ketika Rasul berjalan di kota Madinah, bertemulah dengan orang-orang Arab Badui. Orang Badui itu kalau bahasa kita mah orang Arab pegunungan, teman-teman. Kalau yang ada di gunung kan kalau ngomong gimana? Kenceng apa pelan? Sekarang jauh itu juga ya. Datanglah Nabi, ngomongnya kasar. Muhammad. Gitu, Pak. Kayak orang membentak lah. Rasulullah iya. Ini yang disebut Nabiullah Rasulullah. Iya. Buktikan kalau memang situ bahasa kita kalau memang situ Nabi, situ Rasul, mana buktinya? Nah, kata Rasul, terus seandainya bisa membuktikan jadi Nabi dan jadi Rasul, kamu bagaimana? Saya mau beriman. Oke, kalau begitu apa yang kamu minta? Kata orang Badui, di situ di depan kita ada yang namanya pohon kurma. Kamu sekarang ada di sini dengan kita. Coba panggil tuh pohon kurma. Kalau dipanggil pohon kurma mendatangimu, aku beriman. Orang Badui begitu kasar sama Nabi. Dengan izin Allah, Nabi mengiyakan. Oke, siap dipanggil. Mungkin bahasa kita bawa, pohon kurma, ta'al guna, kesinilah. Dengan izin Allah, bahwa itu pohon kurma datang dengan jalan. Ya mungkin jalannya entah bagaimana, Pak. Yang jelas datang menghampiri Nabi. Ketika datang menghampiri Nabi, ini si orang Badui langsung nyungsep. Ketika nyungsep langsung mengucapkan, Muhammad disaksikan, saya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya beriman beriman kau sebagai Nabi Allah dan utusan Allah. Orang kafir, orang Badui ini imannya memerlukan dalil. Kalau Abu Bakar tidak pernah minta dalil. Contoh ketika Isra Mi'raj dari Haram, Aqsa, Sidratul Muntaha, balik lagi hanya 2,5 jam kurang lebih. Siapa yang pertama membenarkan? Abu Bakar As-Siddiq. Bahasa kita mah Abu Bakar As-Siddiq berimannya tak pernah minta dalil. Apa yang dikatakan Nabi iya. Makanya gelarnya apa? As-Siddiq. Makanya Bapak kalau jangan banyak nanya dalil supaya dikatakan seperti orang Badui begitu. Bukan hebat orang yang nanya dalil itu, bukan hebat. Ada kalimat samina wa ata'na. Udahlah, dengar ikuti, tak perlu dalil. Kalau memang perlu dalil, ya tadi nilainya rendah, Pak. Seperti mana? Seperti sahabat Rasul dari Arab Badui. Baru beriman kepada Rasul setelah dalilnya kelihatan. Dalilnya Abu Bakar, kalau itu dari Nabi, apa yang dikata Nabi, saya iya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq punya tempat yang khusus, nilai yang khusus di hadapan Nabi, bahkan di hadapan Allah. Buktinya kesalahan Abu Bakar As-Siddiq sampai yang dihukum dalam sholat. Sama
masalah tayamum pun ternyata ini ada kaitannya dengan keluarga Abu Bakar As-Siddiq tadi. Aisyah kehilangan kalung, dicari-cari tidak ketemu, ternyata ini skenario Allah untuk memberikan syariat yang namanya tayamum. Jadi Bapak, tayamum ini sebabnya adalah berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Turunlah surat An-Nisa ayat 43, di pertengahannya ada kalimat alam tajibu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban dan seterusnya. Nah Bapak yang saya hormati, itu sedikit dulu berkaitan dengan masalah asbab tayamum. Asbabun nuzul berkaitan dengan masalah tayamum. Dalam kitab Syafi'iyah di sini, karena ibadah tayamum ini termasuknya rukhsah, kemurahan, bahkan disebutnya hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tayamum ini ibadah yang jarang kita lakukan. Jarang. Kenapa jarang dilakukan? Karena tayamum ini berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu kapanpun bisa. Tidak ada sebab-sebab. Coba dalam ilmu fikih ada nggak sebab-sebab boleh tayamum? Emang sebab-sebab boleh wudhu ada nggak? Tidak ada. Artinya wudhu itu mau kapanpun, mau bagaimanapun bisa. Bahkan wudhu satu kali wudhu untuk beberapa kewajiban itu bisa. Seandainya Bapak sholat isya wudhu, tidak tidur nih sampai subuh, sah kalau wudhu. Tapi kalau tayamum, nah, kok beda dengan masalah wudhu? Beda, karena ini rukhsah, kemurahan. Makanya ada aturan. Nah di sini asbabut tayamum salasatun, sebab-sebab orang dibolehkan tayamum. Ada yang boleh tayamum bagi siapa saja. Berarti tidak semua orang boleh tayamum. Ada yang khusus. Yang pertama, fardul ma'i. Orang boleh tayamum disebabkan tidak adanya air. Tadi saya tanya ke Bapak pernah tayamum? Belum tayamum? Pernah. Alasan yang pertama sakit, yang kedua karena tidak ada air. Tidak ada air, ya gimana paling gampang benar-benar tidak ada. Seperti bagaimana contohnya lah? Mungkin kayak seperti halnya kita ke tempat yang asing Pak, atau ke tempat yang baru kita datengin. Kalau dulu waktu sekolah sering namanya apa? Yang kebun gitu Pak. Kayak camping gitu. Itu di gunung kan memang lebat dengan pepohonan, banyak pepohonan, tapi untuk air yang mengalir agak susah. Ketika dikatakan tidak ada air, boleh dikatakan tayamum. Atau satu makna dengan tidak ada air, seperti begini. Airnya ada, tapi tidak memungkinkan. Seperti begini. Kita dengan tempat air itu hanya jaraklah 2 kilo, hanya jarak umpamanya 10 meter, 20 meter. Tapi untuk menjangkau air di situ bahaya. Seperti apa? Di tempat airnya ada buayanya. Nah, seperti itu Pak. Airnya ada, tapi di tempat airnya ada buaya. Kira-kira Ibu pilih wudhu di situ atau pilih nyemplungin badan di situ? Pilih mana coba? Nah, ada air, tapi dianggap tidak ada. Kenapa? Membahayakan. 1, 2, ada air dianggap tidak ada. Kenapa? Harganya mahal. Nah, bisa bersyukur lagi Pak, bersyukur lagi. 1 galon berapa sekarang? Ya paling berapa? 5.000 Pak ya. Kalau air biru yang depan berapa tuh? 8.000. Yang RO aja air oksigen berapa Pak? Masih bisa kebeli lah. Nah, Bapak mau wudhu, tapi harus beli airnya. Harganya mahal.
Seandainya kita beli air untuk wudhu, tidak ada nafkah untuk keluarga. Nah, air yang ada ini dianggap tidak ada. Kenapa? Harganya mahal. Seandainya kita beli air untuk wudhu, anak bakal nangis, suami bakal nangis, minta beli rokok, nggak ada duit. Gara-gara beli air buat wudhu. Nah, air ada ini dianggap tidak ada. Jadi 3 gambaran ibu. Benar-benar air sama sekali tidak ada. Yang kedua, ada airnya tapi membahayakan. Yang ketiga, airnya ada tapi harganya mahal. Kalau itu terjadi, silahkan kita tayamum. Nah, gambaran yang keempat, yang sering kita ini Pak, kalau yang 3 tadi kan jarang apa? Jarang. Nah, yang keempat, ada air tapi kita rawan. Nah, bukan rawan, sulit. Gambaran seperti mana? Di kendaraan. Kan sekarang alhamdulillah juga Pak nih. Sekarang kan ada bis yang ada toiletnya Pak ya. Ada nggak? Ada sekarang. Sama jumlah itu. Mungkin kalau zaman dulu mah jangan kan toilet. Untuk buang ini pun susah. Sekarang lebih mudah lagi. Nah, gambaran pada kita waktu sholat di kendaraan, ada air sepanjang jalan, ada air kelihatan di luar. Tapi sulit untuk kita keluar dari kendaraan. Atau kayak di kereta malah. Apalagi kalau ke Jawa kan kereta itu bukan melintasi kota Pak ya, pegunungan. Bahkan lewat pinggir laut. Itu kan pasti kan air. Tapi kan tidak mungkin ketika waktu sholat, Mas ini seperti dulu saya mau wudhu dulu kan tidak mungkin. Ada air tapi sulit untuk mendapatkan air. Nah, ini pun dibolehkan untuk tayamum. Atau seperti kita lah yang udah naik pesawat mau haji atau umroh atau pergi jauh, lebih-lebih yang mau haji atau umroh ini kan umum, pasti melaksanakan tayamum di kendaraan. Nah, air memang ada. Di mana tuh? Pesawat ada toiletnya Pak ya? Ada airnya di situ Pak? Ada, tapi terbatas. Bahkan kalau ketahuan sama pramugarinya diomelin kan, Pak kita wudhu di situ. Itu kan bukan untuk wudhu, untuk apa? Hanya untuk cuci tangan. Nah, ada air tapi tidak memungkinkan untuk memakai air atau sulit menjangkau itu air. Nah, ini pun dibolehkan untuk melaksanakan tayamum. Jadi garis besarnya, orang kesulitan mendapatkan air atau sama sekali tidak air, maka dibolehkan tayamum. Satu dulu. Nomor 2, orang boleh tayamum wal maridi, wal maqdi, disebabkan karena sakit. Nah, ibu setanya tadi, ada yang tayamum disebabkan sakit, boleh tayamum. Pertanyaannya, sakit yang mana yang dibolehkan tayamum? Itu kalau panuan penyakit bukan Pak? Penyakit. Boleh tayamum? Boleh. Gimana dulu Bu? Yang membolehkan tayamum itu siapa? Kalau berkaitan dengan sakit. Kalau sakit hubungannya dengan siapa Pak? Dokter. Berarti yang menentukan ibu boleh tayamum itu siapa? Dokter. Kalau berkaitan dengan sakit. Dokter kan ada 2, mohon, ada yang muslim, ada yang non muslim. Mana yang dahulukan? Pendapatnya dokter muslim. Kan dokter muslim ada 2. Ada yang jujur, ada yang tidak. Dahulukan ya jujur. Yang jujur dibagi 2. Ada yang tahu ilmu tayamum, ada yang tidak. Maka dahulukan yang tahu ilmu. Ibu yang pernah tayamum gara-gara sakit pernah gitu dokternya. Orang muslim apa kafir? Adil apa tidak? Jujur apa tidak? Kita langsung aja gampang ya. Yang penting mah dokter. Bahkan di dalam kitab yang lain tidak harus dokter, lihat umumnya saja. Kalau sakit ini umumnya orang harus tayamum, maka tayamum.
Berarti di sini namanya ijtihad kita sendiri. Menurut kita nih, kalau punya penyakit begini, umumnya orang tayamum enggak? Kalau umumnya orang tayamum, silahkan tayamum. Tapi kalau merujuk kepada asalnya, karena sakit berkaitan dengan dokter, dokternya harus yang muslim, dokternya harus yang jujur, dokternya harus yang tahu masalah ilmu tayamum. Ya kita masuk akal juga lah, Pak. Kalau orang non Islam dokternya, dia tahu urusan tayamum. Kita tahu. Nah makanya kita kalau bisa lihat dulu dokternya. Kalau dokter, oh oke Bu, ini harus tayamum, jangan terkena air, berarti boleh tayamum. Kalau memang itu tidak memungkinkan, kita boleh ijtihad. Maksudnya boleh memutuskan lihat dengan umumnya orang. Umumnya orang kalau sakit begini tayamum, maka silakan tayamum. Jadi sakit di sini sakit yang mana? Tidak semua sakit boleh tayamum, tapi sakit yang sekiranya satu akan menghilangkan nyawa, sakit akan menambah lamanya masa sehat, masa sakit. Yang ketiga, sakit yang akan mengakibatkan rusaknya anggota badan. Sedikit ada hadis Nabi nih dari sahabat Rasul Jabir bin Abdullah. Beliau pernah berjalan dengan satu golongan atau kelompok. Di tengah-tengah perjalanan ada sahabat ini atau di tengah-tengah kelompok ini ada orang kepalanya kena batu, berdarah kepalanya, mungkin mukanya lah. Sudah berdarah diobati, mungkin kalau kita malah mungkin diperban atau bagaimana. Dan ternyata orang ini juga malamnya ini dia junub, mungkin mimpi basah, udah kepalanya bocor, sudah juga dia junub. Itu terjadinya di tengah-tengah gurun pasir, pegunungan. Kira-kira bagaimana Pak? Waktu sholat tiba, jidat bocor, kena batu, badan wajib mandi, punya junub. Bingung Pak. Sahabat ini nanya ke temannya, sahabatku, dalam riwayat Ahmad, ada enggak solusi atau jalan untuk memudahkanku ibadah atau tayamum lah? Sahabat ini ngomong, tidak ada, kamu harus wudu. Singkat cerita, orang ini nyari air untuk mandi junub dan untuk wudu. Temulah air, dia mandi dan dia wudu. Ternyata selesai mandi, selesai wudu, entah lama kemudian mati langsung orang ini Pak. Kisah ini disampaikan kepada Nabi. Ya Rasul, orang ini begini, sampai dia mati. Kata Rasul, nah ini Pak. Rasul langsung berdoa, semoga Allah membinasakan orang itu. Orang yang mana Pak? Orang yang memberikan saran harus mandi junub dan harus wudu. Untuk siapa? Untuk orang yang palanya bocor tadi, sampai dia mati. Kata Nabi, nih kalau kejadian seperti itu, harus menggambarkan, taruhlah tangan di atas debu, langsung ke muka, langsung ke tangan. Rasul langsung mempraktekkan cara mandi junub dengan cara tayamum dan memberikan contoh wudu dengan cara tayamum. Satu kejadian, Rasul langsung mencontohkan cara tayamum pengganti wudu dan cara mandi junub dengan cara tayamum. Artinya gini Bapak, kalau dengan sakit Bapak ini mengakibatkan badan semakin tambah sakit, semakin lama masa sakitnya, apalagi sampai mematikan, maka pilihlah yang paling aman adalah tayamum. Bahkan dalam hadis yang lain ada kisah juga Bapak. Ini dari sahabat Rasul Amr
Amr ini sahabat Nabi, pernah junub dan dia bingung mau mencari air, tidak ada. Dia berpikir, oh iya, Rasul pernah menyampaikan pengganti junub, mandi junub dengan tayamum. Ternyata Amr ini langsung ke lapangan guling-gulingnya. Nah, ini kisah betul, Pak. Jadi betul ada kisahnya orang mandi junub dengan tayamum malah guling-gulingnya. Ternyata kejadian itu disaksikan oleh Umar Ibn Khattab. Sampai-sampai Umar Ibn Khattab ketawa terbahak-bahak. Itu ngapain? Itu Amr itu guling-gulingnya. Ditanya, Amr sering ngapain? Saya mandi junub. Bukan begitu caranya. Nah, Umar pun mencontohkan bagaimana cara mandi junub dengan cara tayamum. Ada yang pernah mandi junub dengan cara tayamum Bapak di sini? Ada yang nyobain gitu. Nah, Bapak, jadi sakit yang boleh tayamum adalah tadi kriterianya sakit yang sekiranya akan mematikan dirinya, akan menambah rusak badannya, atau akan menambah lama masa sakitnya, maka ini boleh tayamum. 3, orang boleh tayamum butuh kepada air karena hausnya hewan. Jadi gini Bapak, ada air mani, tapi air ini untuk minum, termasuk untuk minum hewan. Kucing termasuk hewan muhtaramin, Pak, yang dimuliakan. Makanya di bawahnya mesti kalian baca di rumah nanti. Makhluk Allah yang tidak dimuliakan, satu orang yang meninggalkan sholat. Nah, Pak, Bapak punya air 1 galon. Ada orang yang nggak pernah sholat minta air, kasih nggak Pak? Kasih tidak Pak? Kasih tidak? Kasih ya? Urusan tayamum itu punya airnya cuma untuk wudhu lah, untuk wudhu. Tiba-tiba ada orang yang nggak pernah sholat minta air. Bu, saya haus nih, minta air. Kata ibu, ini air buat wudhu. Dahulukan wudhu, dahulukan ngasih minum orang yang nggak sholat. Dahulukan wudhu. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan sholat termasuk ghairul muhtaramin kalimatnya, yang tidak dimuliakan oleh syarat. Berarti derajatnya rendah banget Pak ya. Ibu punya apa? Akhirnya untuk wudhu lah. Satu aqua atau 1 jerigen kecil. Tiba-tiba ibu umpamanya lagi memelihara kambing, sapi, atau yang lainnya lah. Dia kehausan. Kalau ibu wudhu, dia kehausan, mati nih. Pilih wudhu, pilih ngasih minum buat kambing. Coba bandingkan Pak, kambing dikasih minum air wudhu kita. Orang yang nggak sholat kasih minum pakai wudhu buat kita. Kira-kira derajatnya tinggi yang mana? Kambing atau orang yang nggak sholat? Itu ilmu fikih loh, itu ilmu fikih. Tapi kalau segi nasab, nah apa nasab? Segi jenis lah. Iya, yang namanya manusia lebih mulia. Bani Adam, mulia Bani Adam. Wajib dihormati, wajib dimuliakan. Walaupun dia kafir, wajib dimuliakan. Tapi kalau udah merana ke bagian masalah ilmu fikih, ternyata orang muslim yang tidak sholat lebih mulia kambing. Segi apa nih? Segi fikih di sini. Berarti orang yang meninggalkan sholat termasuk ghairul muhtaramin, tidak dimuliakan. Berarti ketika dia minta air, dikasih dulu. Makanya ulama-ulama ahli tasawuf, Bapak, ketika mau sedekah itu bukan pilih-pilih, tapi mencari yang paling tepat. Semuanya muslim, kan macam-macam muslim, ada yang soleh, ada yang kurang. Dahulukanlah yang soleh. Kan yang soleh macam-macam Pak. Ada yang lahir, ada yang batin. Dahulukan yang batin yang punya kesolehannya. Macam-macam banyak pilihan. Jadi kalau kita sedekah jangan asal sedekah. Memang kalau segi ilmu fikih silakan sedekah ke siapapun sah. Jangan ke manusia, ke binatang pun jadi.
Tapi ilmu yang lain mengajarkan cari yang lebih sempurna. Supaya apa? Nilainya berbobot. Ibu saudara orang muslim yang gak sholat, satu pahalanya. Dia kan gak sholat, dia kan gak ngaji, dia gak baca Quran. Berarti selesai makan, tidur langsung. Tapi kalau orang muslim yang soleh, bapak saudara nasi padang ke orang yang soleh lah. Selesai makan nasi padang, dia sholat duha, dia sholat berjamaah, dia baca Quran, dia ngaji, dia qiyamul lail. Berapa amalan tuh? 5 amalan. Gara-gara apa? Makan nasi padang. Itu pahalanya bagi siapa? Bagi bapak yang ngasih makan nasi padang. Jadi kalau mau sedekah, cari yang paling soleh supaya nilainya lebih besar bagi bapak. Yang kedua, kalau kita lihat orang yang zina musal dan seterusnya, tinggal dibahas aja. Jadi orang yang boleh tayamum nomor 3 adalah airnya ada, tapi dibutuhkan untuk hewan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia lebih baik memilih tayamum. Jadi Bapak, kesimpulannya mah, ini baru sebab-sebab tayamum, ya belum menyangkut yang lainnya. Tapi nggak apa-apa lah. Sebab-sebab tayamum, orang boleh tayamum. Satu, karena tidak ada air. Ada air tapi mahal, ada air atau membahayakan, ada air tapi sulit untuk menjangkau karena ada sesuatu. Yang kedua, sakit yang menentukan boleh tayamum adalah dokter. Atau umumnya orang ketika sakit ini boleh tayamum. Dengan catatan, sakit yang mana? Sakit yang akan mengakibatkan meninggal, sakit yang akan menambah lama masa sakitnya, atau yang akan merubah atau merusak anggota tubuh. Yang ketiga, sebab orang boleh tayamum karena airnya dibutuhkan untuk minumnya hewan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru segini aja dulu ya. Masih panjang masalah syarat-syarat tayamum, masih panjang tayamum, batal tayamum, masih panjang. Mudah-mudahan aja kita semua panjang umur dan istiqomah dan tidak bosan. Ini hanya baru sebabnya saja. Mudah-mudahan walaupun baru sebabnya kita bisa memahami dan bisa mengamalkan ketika nanti terjadi masalah tayamum. Ada waktu mungkin Mas, silakan 5 menit saja. Soalnya saya nanti jam 10 mau berangkat ke Ciamis. Ada undangan maulidan, sekalian pulang kampung gitu Pak Haji. Ada undangan maulidan, sekalian pulang kampung gitu. Nah, berangkat jam 10, jadi ada waktu setengah jam, saya kasih Bapak 5 menit aja lah. Silakan ada yang mau menambahkan atau bagaimana? Mau nanya Ustaz, saya dulu pernah dirawat di rumah sakit. Jadi kondisinya itu kalau ada iya Bu. Semua kan tidak bisa bergerak di Ustaz. Datang waktu pohon, asar, sakit. Tapi kondisi di Pembes itu ada kotoran. Gimana sholatnya? Waktu itu saya sih berbagai waktu ya. Terus dikodok. Gimana Pak? Kalau ini dikaitkan ke tayamum tidak bisa. Kenapa? Karena kan syarat nanti di depan ada syarat-syarat tayamum harus suci daripada najis. Jadi di depan dulu ada najis. Berarti kalau tayamum tidak bisa. Tapi karena kita kondisinya seperti itu, tayamum nggak sah karena ada najis. Wudu apalagi kita tidak bisa. Sementara akal kita masih sehat, maksudnya masih normal. Waktu sholat kita tiba, betul Bapak tadi sampaikan. Bapak tinggal dibayangkan saja, dilaksanakan saja bacaan dan gerakan sholat. Lalu bagaimana sikap seterusnya? Setelah Bapak sehat, setelah Bapak bisa normal kembali, ulama-ulama fikih yang saya pahami itu diwajibkan diulang kembali. Jadi namanya qadha. Kenapa kok diqadha? Kan sholat yang tadi itu tidak sempurna, wudu tidak, tayamum pun seandainya tayamum pun nggak sah. Kenapa? Kita dalam posisi punya najis. Jadi nanti ketika Bapak sehat, dihitung berapa waktu nih yang waktu itu sudah seperti ini. Nah, nanti ketika sehat silakan diqadha. Tapi Bapak juga jangan heran, ada juga yang berpendapat
Ya tak usah lah, yang sudah mah ya sudah, itu pun sudah memenuhi syarat, silakan. Tapi kalau saya sendiri lebih cenderung kepada iqodho. Kenapa? Sedikit Bang, gabungkan dengan tayamum. Dulu di zaman Nabi ada 2 orang sahabat. Tayamum gara-gara nggak ada air. Sholat, selesai sholat ternyata air ada. Kalau orang ini berdebat, kata yang satu ulang lagi sholatnya. Karena ulang sholatnya berarti ulang lagi wudunya. Berarti wudu langsung sholat lagi. Berdebat, kata yang satu tidaklah, sudah mah ya sudah. Ngadu ke Nabi, ya Rasul, si ini mah ketika selesai wudu, tayamum, sholat, tidak diulang lagi. Padahal air sudah ada. Sementara saya, kata dia, saya tadi tayamum, selalu wudu, terus saya wudu lagi, saya sholat lagi. Kata Nabi, yang diulang lagi sholatnya, wudunya, ajroni, 2 pahala. Yang tidak diulang lagi, yang tidak diulang, artinya yang tidak wudu dan tidak sholat lagi, ajron, 1 pahala. Dua-duanya betul. Kalau saya nanya, Bapak pengen dapat 2 pahala, pengen 1? Kalau pengen 2 pahala, silakan diulang lagi. Kalau mau pengen dapat pahala 1 pun sah, itu pun sudah memenuhi syarat. Itu Bapak. Jadi dikontrol. Itu pendapat yang saya pahami. Silakan ada yang lain? 2 menit lagi lah. Boleh? Ustaz, kenapa tayamum hanya wajah dan tangan aja? Oh, bagus juga pada saya bingung. Kenapa wajah dan tangan saja? Kita lihat ke wudu dulu Pak, wudu. Wudu itu kan kalau kita lihat sejarahnya disebabkan karena kesalahannya Nabi Adam alaihi salam. Ketika di mana tuh? Di surga. Coba kalian anggota wudu. 1 muka. Di muka ada apa? Ada mata, ada mulut. Yang kedua, tangan. Yang ketiga, anggota wudu, kepala. Yang kelima, kaki. Anggota tubuh kita yang 5 ini yang berperan paling utama ketika Nabi Adam kesalahan. Mana kesalahannya? Ketika memetik buah yang dilarang oleh Allah. Kaki yang memperjalankannya, tangan yang memetiknya, mata yang melihatnya, mulut yang menggigitnya, rambut kepala dia yang usek-usekan kalau bahasa kita Pak. Kemana tuh? Ke dedaunan pohon itulah. Nah, karena yang anggota tubuh yang 5 ini yang paling berperan utama dalam kesalahan itulah, makanya di umat Nabi Muhammad digelar yang namanya wudu. Nah, wudu inilah menghilangkan dosa kaki, dosa tangan, dosa di kepala, dosa yang ada di muka. Kalau dikaitkan dengan masalah tayamum, kalau di muka 1, 2, 3, 4, ini yang paling utama dalam melakukan kesalahan. Jadi kalau tadi kenapa cuma muka sama tangan? Ya tadi karena anggota tubuh muka dan tangan ini yang paling utama ketika melakukan kesalahannya. Abu Kamal Adam alaihi salam. Gitu Pak. Kalau berkaitan dengan masalah tayamum. Untuk nggak suruh kumur-kumur. Nah ini betul Bang. Tidak usah kumur-kumur, nggak usah cuci kaki, nggak usah 3 kali 3 kali. Apalagi Bapak imsak, apa imsak? Misap debu. Masa imsak gitu. Kan kalimatnya apa? Rukhsah. Rukhsah itu mudah, kemurahan, mudah. Bahkan nanti Bapak ketika di masalah-masalah hukum wudunya kan ada 2 pendapat. Ada yang 2 kali, apa itu 2 kali pukulan, ada yang 1 pukulan, ada yang cuma sampai sini saja, ada sampai sini saja. Itu lebih ringan lagi. Mungkin segitu aja dulu ya. Insya Allah dari kesempatan kita akan bahas lagi. Hanya semampu saya yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya. Mohon maaf segala kekurangan dan segala kehilapan yang saya sampaikan. Yang benar itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itulah kebodohan, kehilapan diri saya pribadi. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, demikianlah materi yang disampaikan oleh Bu kita pada kesempatan pagi hari ini. Baru sampai ke sebab-sebab yang insyaallah dengan mana kita sama-sama diberikan umur panjang di bulan yang akan datang dan minggu yang akan datang, kita meminta kepada syarat-syarat tayamum. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur panjang, dan bisa bersama-sama menuntut ilmu di masjid Rasul Jamaah. Untuk itu mari kita sama-sama untuk mengakhiri dari taklim kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita sama-sama membaca sholawat untuk mengakhiri daripada taklim kita bersama. Subhanallah adada khalqihi, Subhanallah ridha nafsi, Subhanallah adada khalqihi, Subhanallah ridha nafsi, Subhanallah ridha nafsi, Subhanallah zalaka limani, Subhanallah zinaka nafsi, Subhanallah zalaka limani, Subhanallah adada khalqi, Subhanallah ridha nafsi, Subhanallah adada khalqi, Subhanallah ridha nafsi, Subhanallah zinaka nafsi, Subhanallah zalaka limani, Subhanallah zinaka nafsi, Subhanallah zalaka limani, Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa tahiyyat biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.